sudah kita rencanakan. Tetapi saya sebagai headlinernya, karena di situ Harvey Malleolo dan The Millennials gitu ya, Mika salah satu millennials yang akan saya harus memperlihatkan tanggung jawab saya dan juga profesionalisme saya gitu, bahwa saya harus melakukan pekerjaan ini. Jadi dengan berat hati dan dengan hati yang sangat terpukul saya menyelesaikan tugas saya sampai dengan pukul 10:30. Kita tiba di sini sekitar jam 11:30 baru ketemu. Akhir komunikasi. Beliau itu setelah 5 hari di ICU ditidurkan. Jadi kita nggak ada komunikasi sama sekali. Selama 5 hari itu kami kalau masuk ICU kami hanya berdoa. Ya paling menyentuh tubuhnya, tapi beliau tidak ditidurkan karena memang diharuskan sedemikian untuk supaya pengobatannya itu maksimal. Ya, jadi beliau nggak terganggu dengan bangun atau kencing atau buang air besar dan lain sebagainya, tiba-tiba atau sebagainya. Jadi memang ditidurkan supaya apapun yang dilakukan itu semuanya tidak mengganggu. Beliau harus bangun dan lain sebagainya. Nah, artinya yang terakhir kita 6 hari yang lalu berhubungan berkomunikasi pada saat beliau belum turun ke ICU. Terus sudah ada firasat saat beliau masuk ICU. Enggak, sebetulnya firasat itu baik kondisinya. Enggak juga, artinya kondisinya juga nggak jelek-jelek amat, ya paling HB-nya turun atau leukositnya tinggi. Tapi justru di hari-hari terakhirnya kemarin khususnya sempat saya dengar HB-nya udah bagus, leukositnya juga sudah menurun gitu ya. Jadi tanda-tanda infeksinya itu sudah mengecil lah gitu ya, dengan standar-standar seperti itu, ukuran seperti itu. Nah, makanya kami bukan tidak bisa menerima, tetapi ya sebagai orang beragama kita harus menerima. Kita tahu bahwa ini yang terbaik untuk adik saya dan untuk Mika dan untuk kami sekeluarga. Ya, keputusan ini karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita yang percaya. Tapi sebagai manusia kami sebetulnya merasa bahwa masih memungkinkan beliau untuk recovery gitu ya, atau untuk bertahan gitu. Jadi pada saat ini terjadi ya kami terpukul. Nah ya, firasat itu mungkin lebih ke setiap kali sebelum dia masuk ICU itu setiap kali saya datang hampir setiap hari saya ke sana tuh dia selalu minta mau pulang. Tapi kami menanggapinya, kalau di rumah siapa yang mau, kalau kamu kena lagi terus kamu bisa bikin apa? Kalau di sini kan semuanya ada suster sakit apa kita bisa kasih tahu, suster langsung bertindak gitu ya. Kalau di rumah kan kita bingung ya. Karena memang pernah juga, ini sebenarnya di rumah sakit kannya dia yang ketiga. Sebelumnya yang pertama, kedua tuh juga gitu, mau pulang kita mau pulang. Tapi terus di rumah berapa hari lambungnya sakit, nyerinya balik lagi gitu. Nah ini yang ketiga, makanya begitu masuk lagi kita tuntaskan lah kalau bisa, sembuhkan betul-betul sehingga waktu pulang udah tinggal maintaining aja, tinggal obat-obat yang harus diminum itu saja gitu yang kita harapkan. Tapi akhirnya ini rencana Tuhan, ini kemauan Tuhan, kita harus